الحال
يدري بوصله
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama kita duduk di tempat ini, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang sedang berhajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan atas dari segala penyakit-penyakitnya. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup, umur yang panjang, badan yang masih sehat. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita gunakan di dalam kebaikan dan di dalam ketaatan. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita hari ini sudah memasuki di tanggal berapa Syawal? 8 ke 9 kan? Ada 8 ada 9. Tanggal 7-8 supaya nyaman. 7-8 Syawal. Ini kena ngalihnya pas hari raya haji, pas di Arafah ya kan? Pas di Arafah ngalih. Artinya kita sudah 1 minggu meninggalkan bulan suci Ramadan. Nah, tentu kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesempatan umur yang panjang, bertamuan lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi ada satu yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita dapatkan daripada bulan Ramadan? Apa yang sudah ditinggalkan bulan Ramadan kesan kita? Kebaikan apa yang sudah kita dapatkan selama 1 bulan itu? Makanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam kitab Tafsir Sidin menyebutkan di antara kebiasaan ulama salaf, ulama-ulama kita dahulu, setelah bulan Ramadan
tuntung bulan puasa selama setengah tahun kada pernah henti-hentinya meminta kepada Allah, memohon berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Itu selama setengah tahun setelah bulan Ramadan membaca doa itu terus. Kenapa? Saking takutannya ulama-ulama kita dahulu, kalau ingat ibadah kita satu bulan itu kada diterima oleh Allah. Puasanya kalau pina kada diterima Allah, sembahyangnya kalau pina kada diterima Allah, bacaan Al-Qur'annya kalau pina kada diterima Allah, maka saking ada rasa takutannya di dalam hati setengah tahun itu aja terus dibaca. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Nah, inilah adab yang harus kita tanamkan di dalam hati kita setelah bulan Ramadan. Nah, artinya jangan sampai bulannya lewat, ibadahnya hilang. Bulan kebaikannya sudah berlalu, amal kebaikan kita juga empat berlalu juga. Maka di sini kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu jangan sampai hilang, jangan sampai kita tinggalkan. Yang Tuhan pada puasa lah. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada puasaan keberatan. Kita ini semakin Tuhan, insya Allah semakin bagus. Yang bagus keberatan, mudah-mudahan bagus keberatan kita. Nah, jadi sampai mana tadi? Puasa. Nah, ujar Imam Al-Hasan Al-Basri, di antara ciri dan tanda amal seorang hamba itu diterima oleh Allah, nah itu ada cirinya. Nah, jadi di sini kita lihat, ulun kada hendak menilai pian, ulun fokus menilai diri ulun sendiri, dan pian silahkan pian nilai diri pian sendiri. Nah, ini ciri dan tandanya ujar Imam Hasan Al-Basri. Di antara ciri dan tanda amal seorang hamba itu diterima oleh Allah, bahwa Allah masih memberikan taufik untuk melakukan amal kebaikan setelah melakukan amal kebaikan. Nah, paham tak? Allah memberikan taufik, maksudnya Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah bukakan pintu hati kita, Allah ringankan anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan setelahnya. Nah, kalau imbah melakukan kebaikan, nah kita ini misalnya bulan puasa, tuntung bulan puasa masih baik lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah kita pertama itu diterima oleh Allah. Bulan puasa ke-7 puasa misalnya, imbah tuntung puasa masih ke-7 puasa. Nah, cuman puasanya lain puasa Ramadan, puasa 6 misalnya, Senin Kamis puasa, masih ke-7 puasa. Yang selama bulan Ramadan ke-7 tarawih, nah imbah tuntung bulan puasa masih ke-7.
Masih ketujuh sembahyang sunat mutlak. Nah, sembahyang sunat mutlak itu sembahyang yang tanpa ada sebab. Sembahyang tarawih itu kan sembahyang sunat mutlak namanya. Nah, cuman kada boleh kurang daripada batas yang ditentukan oleh Nabi. Amunnya nangka itu 2 rakaat sembahyang tarawih lah namanya ujar. Kada kawa disebut sembahyang tarawih. Karena batas disebut sembahyang tarawih itu apabila sampai 20 rakaat. Kurang daripada itu atau 8 rakaat menurut versi yang lain, kurang dari itu, nah kada kawa disebut sembahyang tarawih. Ini ada semalam. Mungkin aja ada ulang mendengar orang ceramah, tapi dari mana daerah mana itulah 2 rakaat itu sudah sembahyang tarawih aja. 2 rakaat. Ujar ulun di mana tempatnya? Ulun hendak tempat di situ. 2 rakaat sudah tarawih namanya. Kalau disebut sembahyang sunat mutlak bisa, tapi disebut sembahyang tarawih tidak pernah Nabi menggawe itu. Nah, jadi kebiasaan sholat tengah malam kita ketujuh sembahyang, imbah tuntung puasa masih kita sembahyang. Nah, ini apabila itu terjadi ujar Imam Hasan Al-Basri, ini menunjukkan bahwa ibadah kita pertama itu diterima oleh Allah. Nah, tapi sebaliknya, nah ini pulang bahayanya. Mudah-mudahan ketidak di dalam diri kita seberataan. Kalau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik, artinya Allah kadang membukakan hatinya, meringankan anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan setelahnya, maka ini diantara ciri bahwa amal pertama ini belum diterima oleh Allah. Mungkin masih ada yang kurang, belum sampai takarannya belum cukup lagi biasanya diterima oleh Allah. Nah, maka apabila ini terjadi, bulan puasa ke-7 puasa, imbah tuntung puasa, ada pernah lagi puasa. Yang kalau Senin Kamis kada puasa Daud maginnya 13, 14, 15 puasa nisfu Syaban munjun orangnya. Yang ke-7 sembahyang hampihan, sembahyangan. Nah, yang ke-7 mengaji. Nah, ini kelihatan benar. Pas bulan puasa melarang bayar listrik. Apa? Karena imbah tuntung isya kekanakan mengajian yang Tuhannya bepandiran. Ini hilang, sudah hilang. Nah, mudah-mudahan karena difasilitasi aja, bukan karena kada diterima oleh Allah. Insya Allah mengajian pulang adalah yang berisya di sini. Nah, pian yang Tuhan mendukung aja karena akan mengajian di sini yang berisya. Karena bawai kawanan lah, kena kai menghidupi akan mikrofon. Karena ini jadi Imam Hasan Al-Basri pertanda dan ciri amal itu belum diterima oleh Allah ketika kita kadang-kala melakukan kebaikan setelahnya, malah kebaikan-kebaikan itu hilang. Nah, ujar Imam salah seorang aulia Allah nama Sidin itu Bishr Al-Hafi, ujar Sidin bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek manusia, serugi-rugi seorang hamba adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan.
Nah, bulan puasa aja hanya harap Allah Ta'ala. Bulan puasa aja rajin beribadah, imbah tuntung puasa, ada kenal, ada ingat lagi dalam Allah Ta'ala. Nah, ujar Bishr al-Hafi, bi'sal qaum, mereka itu adalah orang-orang yang paling rugi dan manusia-manusia yang paling jelek. Artinya ketika kita bulan puasa kita beribadah, berkenalan kepada Allah di luar bulan puasa. Siapa nih? Siapa namanya? Antoni. Karena mengajian di sini lah. Mbak Isya mengajian, babinya nih Mbak Subuh mengajian. Terakhirnya apa nih? Ini mengajian di sini. Jam 9 nih Mbak Isya jam 9 tentu. Kalau kita diumpati orang lain lewat mau umpati daerah kampung lain kan bagus. Kenapa pian merasakan serongan? Suasana keadaan di bulan Ramadan di waktu malam itu belain lawan di bulan lain. Itu beda. Kita sebenarnya merasa nyaman bawaannya. Kenapa? Karena pada malam itu ibadah di mana-mana. Bacaan Al-Quran terdengar di mana-mana. Itu mengubah suasana, menurunkan keberkahan dari langit. Makanya kita di malam bulan Ramadan itu nyaman hati. Karena cahaya ibadah itu banyak pada malam itu. Nah, imbah tuntung bulan puasa, hilangan pulang. Nah, maka ini harus kita pertahankan. Nah, terkhusus tilawatul Quran, membaca Al-Quran tadi jangan sampai kita tinggalkan. Kalau bisa kita jadikan wirid dalam sehari itu. Biar setengah lembar sehari. Tidak usah sehari sekali khatam. Misalnya karena kebanyakan pahala pulang dia setengah lembar sambil baca terjemah Quran itu ada. Ambil baca. Karena Al-Quran ini pian luar biasa. Al-Quran itu wiridnya para aulia Allah. Amalan bubuhan wali itu Quran kada lapas. Istighfar kada lapas, salawat kada lapas, zikir kada lapas, Quran kada pernah lapas. Walaupun membacanya setengah lembar sehari tapi sampai ke mati. Dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, ulun sampaikan ini mudah-mudahan kita kawan menggawi sedikit barang dapat banyak. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Tapi setiap sesuatu yang jauh daripada Al-Quran, nah ini jauh dari kemuliaan. Jauh dari kemuliaan, ibarat orang duduk di sarwan itu dibuncuk mendatannya. Itu bisa ada disuruhnya orang atau ada kelihatan gancangnya pulang muncul gancangnya. Nah, kalau mau masuk pausa dan melihat dia nonton 3 bulan adalah sehat aja kan? Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Ulun lawan pian membedakan kemuliaan dan yang menentukan kemuliaannya itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran ada di dalam awak ulun atau di dalam awak pian. Ulun makan, pian makan. Ulun guring, pian guring. Ulun bisa berpandar, pian semua bisa berpandar. Sakit parut, pian bisa sakit parut. Lalu yang membedakan ulun lawan pian itu di mana?
Ketika di dalam diri pian ada Al-Quran, di dalam diri ulun tidak Al-Quran. Disinilah yang membedakan kemuliaan di sisi Allah. Dan ada di dalam hadis Nabi, ujian Nabi, Ahlul Qur'ani Ahlullah. Ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah. Orang yang selalu membaca Al-Quran dijadikannya sebagai wirid itu adalah keluarga Allah wa khassatuh, dan orang yang mempunyai kedudukan istimewa di samping Allah. Yang membedakannya di situ. Yang maulah manusia itu menjadi mulia karena ada Al-Quran. Orang ahli Quran itu tidak duduk di muka lawang, tidak. Mari. Nah, habiskan. Ahli Al-Quran itu tidak duduk di muka lawang, mana? Tidak. Ya kan? Ya mar, ya kamar. Tidak duduk di muka lawang. Ini sama duduknya di lantai juga. Bahkan ada cuman hanya orang yang ahli Quran yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, sampai kuitannya umpat mulia juga. Kuitannya umpat mulia juga. Nah, ini kan pernah dulu sampaikan ada hadis Nabi itu. Ujar Nabi, nanti orang tua yang anaknya mempunyai hafalan Quran, belajar Quran, ketujuh membaca Al-Quran selama di dunia, itu kayaknya di akhirat orang tuanya akan dipasangkan mahkota yang terbuat dari cahaya, jubah yang terbuat dari sutra. Cahaya mahkota tadi lebih terang daripada matahari. Dan andai dinilai dengan dunia beserta isinya, maka mahkota dan jubah tadi lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dipasangkan itu kepada orang tua kuitan-kuitan kita yang meninggal dunia. Sampai kuitan kita itu takajub, orang tua kita takajub, min aina hadza ya Rabb, ya Allah, ini dari mana? Apa yang maulah ulun dapat kemuliaan ini? Lalu ujar Allah apa? Bisababi akhdi waladika syai'an minal Qur'an. Engkau aku berikan kemuliaan ini wahai hambaku, bukan karena dirimu kada, bukan karena ibadahmu kada, ujar Allah, tapi karena anakmu waktu di dunia mengambil bagian daripada Al-Quran. Ada seberataan bagian daripada Al-Quran, umpat belajar Al-Quran, ketujuh membaca Al-Quran, ada hafal surah-surah daripada Al-Quran. Luar biasa kemuliaannya itu sampai ke orang tua kita seberataan dapat. Nah, maka di sini anak-anak kita ini kan aset, ulun sambat aset investasi pian-pian seberataan. Ini masih mengaji di sini, kita sudah di dalam kubur. Itu seberataan sampai kemuliaan itu kita dapatkan di dalam kubur. Makanya ada ketamatan belajar mengaji, dukung. Kekanakan mengajian, dukung. Ya Allah. Tapi jangan mengajinya salah terus, pelajari. Jangan orang salah disuruh empih. Makin nyanyi, kita mau bisa sampai ke Tuhan, pelajari. Kita ada bisa melajari, cari apa gurunya. Duitnya kan tidak, cari apa duitnya. Nampak? Ada kita bermodal tapi hasilnya sampai kita meninggal dunia dapat kemuliaan orang. Rasulullah, Quran itu dibawa oleh Jibril alaihi salam. Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril, tukang bawa Quran,
tukang sampaikan Quran itu malaikat Jibril. Maka lihat, malaikat Jibril jadi pemimpin malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Mekah Madinah menjadi tempat yang paling aman di dunia, menjadi tempat yang paling mulia di dunia, Mekah Madinah, karena turunnya Quran di situ. Malam Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, ujar Allah Ta'ala. Maka Lailatul Qadar menjadi bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Waktunya sama 24 jam. Tapi ketika malam itu turun Al-Quran, nilainya berubah. Kemuliaannya bertambah menjadi apa? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi dan kena di akhirat, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ketujuh membaca Quran di dunia ini, ujar Allah, Iqra, baca, ujar Allah, warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya, naik, ujar Allah, tuh mimbar, naik ke atas, tempatnya khusus. Ada duduk biasa sembarangan, ada duduk kumpulan orang awam, kata Allah sediakan tempat khusus, baca, naik ke situ, ujar Allah. Kama kunta turattilu fid dunya, baca seperti kebiasaanmu membaca waktu di dunia. Ini kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita misalnya belum bisa membaca Quran, yang membaca masih begogo, masih apa begogo itu lah, apalah bahasa Banjarnya begogo itu, kada usah banyak, 2 ayat membaca itu di 2 jam, 2 ayat 2 jam, 2 ayat sehari, asal jangan pernah kita tinggalkan Allah. Satu-satunya teman yang paling setia dengan kita manusia hanya Al-Quran. Al-Quran. Ibu-ibu yang di belakang berharap lawan lakinya, laki pian kada menjamin sampai sehidup semati. Walaupun janjinya waktu sebelum kawin kita sehidup semati, pada kenyataannya ada sedikit belum mati masih hidup, nah sudah ditinggalkannya. Anak yang kita harapkan ada menjamin bisa membantu kita waktu tua. Anak yang kita harapkan, kita sayangi, ada menjamin waktu tua masih ingat kawan kita. Yang kita harapkan bisa membantu kita pas kita sudah tua, membantu kita waktu kita sudah pas garing, ada menjamin masih ingat. Ada sedikit anak belum lagi tua, hanya rotuntung kuliah, dah kawin, dah jangan apa-apa. Dibawa bininya bangkut, yang binian dibawa lakinya bangkut. Setahun sekali amun ingat melangi kuitan. Yang kita harapkan membantu mengawani kita, oh jangan diharap. Belum lagi itu masuk ke dalam kubur, belum lagi sampai ke akhirat, di dunia aja ditinggalkannya sudah. Nah, tapi hanya Al-Quran yang satu-satunya teman kita yang setia, menemani kita sampai di hadapan Allah. Ada cuma di dunia sampai ke akhirat.
Di alam kubur Al-Quran akan menjadi penyejuk kita di saat kepanasan, penghibur kita di saat kesepian. Dalam kubur itu yang akan menemani kita di saat kita dimasukkan ke liang lahat, anak istri suami kita kembali ke rumah masing-masing, harta kita habis dibagikan, Al-Quran yang tertinggal di situ. Waktu di padang mahsyar manusia kebingungan, kehausan, kepanasan, tidak ada satupun yang memperhatikan, peduli dengan nasib kita, nafsi masing-masing seberataan. Ujar Nabi, Iqra'ul Quran, waktu hidup di dunia banyaki membaca Al-Quran. Jangan kada ingat don Al-Quran baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena nanti pada hari kiamat dia yang akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu membacanya selama di dunia. Aki ada kau diharap bini, ada kau diharap makinnya anak. Ingat setahun sekali hanya memedangi pas hari raya. Itu yang membawakan gabin wara. Nama lawan kapuyu bersama pulihan pengunjung. Tidak. Itu DRT situ. Nah, jadi ulun sampaikan ini supaya kebiasaan-kebiasaan kita itu tetap ada lagi, ya, supaya kita berharap amal kita ini diterima. Kita sadar jadi amal kita ini sudah sedikit. Kalau sedikit ini kada diterima oleh Allah, apa yang kau kita harapkan? Nah, jadi di antara adab ulama kita dahulu setelah Ramadan itu sampai 6 bulan berikutnya membaca doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah ruku sujud kami, terimalah doa-doa panjatan doa kami. Itu adab. Dengan harapan mudah-mudahan amal kita yang sedikit ini Allah terima dengan rahmatnya yang luas. Kemudian kata Imam Abdullah Al-Haddad, anna tilawatal Qur'anil azim min afdalil ibadat, bahwasanya membaca Al-Quran itu di antara ibadah yang paling afdal, di antara ibadah yang paling hebat, di antara ibadah yang paling tinggi itu adalah membaca Al-Quran. InsyaAllah kita sambung malam minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita seberataan sehat walafiat, panjang umur. Belum sampaikan pian-pian yang hadir malam minggu itu bawa banyu botol, masing-masing bawa. Ada ulun dijualan di sini kan, bawa masing-masing. Jadi di situ kena untung pengajian yang niatakan masing-masing apa sesuai dengan niat hajat dan keperluan. Nah, kena sama-sama kita membaca Fatihah dan membaca salawat di situ, sesuaikan niat masing-masing. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengurangi sedikit daripada dan bisa membantu untuk mempermudah segala urusan dan hajat kita dunia dan hajat kita akhirat. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.